Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum. Pertama kali marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu ini, memberikan waktu luang, memberikan kesehatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan amal ibadah kita, karena talabul ilmi adalah merupakan bentuk kurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar, sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik tersebut. Karena seseorang hadir dalam majelis ilmu adalah merupakan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Kita akan membahas insyaallah pada malam hari ini hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum saum atau perkara-perkara yang berhubungan dengan puasa. Sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, hal-hal yang berkaitan dengan istiqbal Ramadan, itu menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan-keutamaan dari puasa, demikian pula bulan Ramadan. Ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, bahwa puasa di bulan Ramadan adalah merupakan salah satu rukun dari rukun Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5, yang merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala.
yang mana hukum dari puasa tersebut adalah wajib bagi kaum muslimin berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam selanjutnya adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan tersebut dalam keadaan mukim, maka dia wajib berpuasa. Itu di antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam berdiri di atas 5 dasar. Yang pertama adalah bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa tidak ada, bahwa Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian menunaikan ibadah salat, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wal haji atau hajjil bait, menunaikan ibadah haji. Dalam riwayat yang lain, apabila yang mampu. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Salam. Kemudian ijma' para kaum muslimin, para ulama kaum muslimin tentang wajibnya puasa tersebut di bulan Ramadan. Dan hal itu adalah merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam yang wajib kaum muslimin mengetahuinya, karena itu adalah merupakan perkara-perkara yang zahir dalam ajaran Islam, perkara-perkara yang harus diketahui secara daruri oleh kaum muslimin, bahwa puasa adalah wajib hukumnya. Seperti seseorang mengetahui wajibnya melaksanakan sholat. Dan orang yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan adalah seperti hukumnya orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban haji. Ya, maka dia adalah murtad, keluar dari Islam. Jadi seorang yang mengatakan wah tidak betul orang yang mengatakan wajib berpuasa di bulan Ramadan, maka orang seperti ini ketika datang
atau ketika keluar ucapannya datang dari hatinya dan dia meyakini, maka dia telah kafir murtad dari Islam. Kemudian ikhwatul iman, rahmani wa rahimakumullah, di antara keutamaan-keutamaan puasa telah kita sampaikan di awal pertemuan atau di awal-awal atau dua pertemuan yang lalu. Yang mana di antara disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana hadis itu adalah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, artinya mengimani kewajiban tersebut, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak-haknya yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, di antaranya adalah berpuasa. Kemudian wahtisaban, yaitu dia mengharap pahala dari Allah dari apa yang dia lakukan berupa amal saleh, di antaranya puasa tersebut. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Yang selanjutnya, bahwa kewajiban berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan sebab melihat hilal. Kalau ada seseorang yang sudah melihat hilal masuknya bulan Ramadan, maka wajib bagi kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikumus syahr fa'uddu 30." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah kalian karena melihat hilal." Maksudnya adalah melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian kalau melihat hilal. Maksudnya hilal masuk bulan Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, jika terdapat mendung, hilal tertutupi oleh mendung atau awan, maka fa'uddu 30, maka lengkapilah, hitunglah bulan Sya'ban tersebut sampai hitungan ke-30 hari. Maka setelah itu adalah wajib bagi kalian berpuasa. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan dua cara. Pertama, yaitu dengan cara melihat hilal bulan Ramadan. Dan jika ternyata hilal tersebut tertutupi oleh mendung atau awan, maka apa? Solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menggenapkan bulan Sya'ban hingga 30 hari. Maka setelah itu berpuasalah. Karena tidak ada bulan Hijriyah yang lebih dari 30 hari. Tidak seperti bulan Masehi, yang mana bulan Masehi ada 31. Imma 29 atau 20 atau 30. Itu bulan-bulan Hijri. Jadi kalau tidak ada, misalkan sudah jatuh di hari ke-29, maka kewajiban kaum muslimin mencari apakah ada hilal atau tidak. Maka jika tertutup oleh awan atau mendung, maka tadi digenapkan.
Nah, di sini diketahui bahwa tidak ada cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW untuk masuki bulan Ramadan dengan cara hisab. Dengan cara apa? Ilmu hisab. Maka sebagian ulama mengatakan perkara ini adalah perkara yang bid'ah. Ketika seorang memasuki bulan Ramadan dengan cara menghitung hisab. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah dengan melihat hilal, dan jika tertutup oleh mendung atau awan, maka apa? Digenapkan 30 hari. Sudah sangat jelas. Demikianlah solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dengan apa seseorang dapat menentukan bahwasanya bulan atau hilal bulan telah terlihat? Maka di sini hilal bulan Ramadan adalah dengan dilihat oleh seorang yang adil, seorang yang memiliki sifat adil. Dalam artian di sini dapat dipercaya. Orang tersebut dapat dipercaya, walaupun hanya satu orang saja. Dia tidak mudah berdusta. Dia dikenal orang yang ahli ibadah, rajin, dan dia apa? Dia apa? Dikatakan tadi dipercaya. Nah, maka apabila tidak ada yang melihat karena sebab tertutup mendung tadi, maka apa? Mengenapkan. Nah, sekarang perbedaan di antara para ulama berkaitan dengan masalah apakah ketika ada seorang yang melihat hilal maka seluruh dunia, seluruh kaum muslimin mengikuti orang tersebut atau bagaimana? Nah, di sini banyak ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan ketika ada yang melihat satu hilal, satu orang melihat hilal, maka seluruh kaum muslimin, seluruh penjuru dunia mengikutinya. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya apa? Dia sesuai dengan mataliknya, sesuai dengan tempat melihat hilal tersebut. Jika di tempatnya sudah terlihat hilal, maka orang-orang yang berada di sekelilingnya atau di negaranya, atau orang-orang yang berada di dekat dari negaranya, maka mengikuti hilal tersebut. Ada pula yang berpendapat kalau di bawah satu pemerintahan, maka dia wajib mengikuti pemerintah tersebut. Kapan dia menentukan hilalnya, atau ada yang menyaksikan hilal kemudian ditetapkan oleh pemerintah, maka wajib kaum muslimin mengikuti pemerintah tersebut. Ini sebagian pendapat demikian. Maka di sini, karena itu adalah merupakan ijtihad para ulama. Yang pertama, hendaknya kaum muslimin tidak ada rasa sempit dada untuk menerima ketika ada perbedaan. Al-aula wal afdal, yang paling utama dan yang paling baik adalah tidak ada perbedaan tentunya. Akan tapi ketika terjadi perbedaan, maka hendaknya kaum muslimin harus lapang dada. Harus lapang dada, karena masing-masing memiliki hujjah, memiliki orang-orang yang mampu berijtihad di dalam masalah tersebut, sehingga mengikuti hasil ijtihadnya. Nah, maka yang paling rajih adalah mengikuti tempat di mana kita berada, kemudian kita mengikuti keputusan dari pemerintah tersebut. Kapan dimulainya, maka hendaknya dia melakukan berpuasa bersama orang-orang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Dan ini adalah banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah dalil agar kita
taat kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada ulil amri, taat kepada pemerintahan. Kemudian di antara dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma tasumun. Hari berpuasa adalah hari di mana manusia berpuasa. Artinya orang-orang yang di sekeliling kita, kebanyakan mereka berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan berbuka artinya hari di mana kita sudah selesai dari bulan puasa adalah di mana kaum muslimin pada umumnya mereka berbuka puasa. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan agar kita mengikuti di mana pemerintah menentukan keputusan tentang telah ditetapkannya adanya hilal, baik hilal untuk Ramadan ataupun hilal untuk bulan Syawal. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, kemudian kepada siapa puasa ini diwajibkan? Para ulama telah ijma bahwa saum Ramadan diwajibkan kepada pertama seorang muslim yang berakal, yang balik, yang sehat, kemudian yang mukim. Seorang muslim, pertama syaratnya seseorang wajib berpuasa adalah muslim. Maka tidak sah atau tidak wajib bagi mereka-mereka yang kafir. Kemudian yang kedua adalah berakal. Maka keluar dari sini apa? Orang-orang yang gila, sehingga mereka bebas taklif, bebas kewajiban berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Yang ketiga adalah balik. Itu orang yang sudah balik. Ciri-ciri khas balik adalah apa? Sudah mulai tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, ya. Kemudian bagi laki-laki mungkin ditandai dengan mimpi basah, ya. Bukan berarti mimpi setelah itu kok basah semua, bukan keringatan, tapi mimpi basah. Mafhum semua insyaallah. Kemudian selanjutnya apa? Di antara ciri khasnya apa? Selain dia tumbuh rambut, kemudian apa? Mimpi, kemudian apa? Suara sudah mulai berubah biasanya. Berbeda antara suara orang yang belum balik, suara orang yang sudah balik. Mulai sedikit membesar atau ada sedikit bassnya begitu. Atau para ulama membatasi 15 tahun. Ada sebagian yang membatasi kalau sudah 15 tahun maka dia sudah apa? Kemudian selanjutnya bagi wanita adalah ditandai dengan datangnya haid, ya. Seorang wanita diantaranya ciri khasnya adalah dengan datangnya haid. Kemudian sehat. Kalau orang sakit tidak wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah mukim. Berarti dalam keadaan safar wajib atau tidak? Tidak wajib bagi mereka. Kembali tadi, orang yang balik, kalau baliknya di siang hari, apakah dia wajib qadha atau tidak? Misalkan sudah masuk bulan Ramadan, masuk di hari pertama dia belum balik, masuk hari kedua dia balik, tapi baliknya di tengah-tengah setelah zuhur, tahu-tahu mimpi, misalkan demikian, diketahui bahwa dia telah masuk
balik di siang hari bulan Ramadan. Apa kewajibannya? Apakah harus qadha? Maka di sini yang rajih adalah, karena di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, yang rajih adalah bahwa dia wajib menahan imsak, berpuasa, tapi bukan puasa pada umumnya. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh seperti apa yang dilakukan oleh orang berpuasa. Tapi dia tidak wajib qadha. Tidak wajib apa? Qadha. Kemudian selanjutnya orang yang sahih, orang yang sehat. Yang mana orang yang sakit tidak wajib. Keadaan orang yang sakit ada 3 macam. Pertama, orang yang sakit, yang sakitnya membahayakan dirinya. Tentunya kalau membahayakan dirinya, dia merasa berat kalau melaksanakan puasa. Membahayakan dirinya dan merasa berat, maka di sini haram baginya untuk berpuasa. Dan dia mendapatkan rukhsah tadi untuk apa? Tidak berpuasa dan berpuasa di waktu yang lain. Ini keadaan yang pertama. Jadi sakit yang menyebabkan madarat. Di antara batasan madarat adalah ketika dia melakukan puasa akan tambah parah sakitnya, atau akan sembuhnya terlambat, misalkan begitu. Itu keadaan pertama. Keadaan kedua, orang yang sakit tapi tidak membahayakan dirinya, tapi kalau puasa dia akan merasa berat, susah, tapi tidak menyebabkan apa? Sakitnya madarat, artinya tambah parah, atau tidak menyebabkan dia terlambat sembuh, tidak. Tapi apa? Ketika dia puasa berat, merasa lemah, seterusnya, maka di sini dia hukumnya makruh berpuasa. Hukumnya makruh berpuasa. Kemudian keadaan yang terakhir adalah jika sakitnya tidak membahayakan dia, dan kalau dia berpuasa tidak apa-apa. Maka di sini apa? Maka di sini dia wajib berpuasa. Karena sakitnya seperti sakit apa? Sakit panu misalkan. Sakit atau tidak? Sakit. Membahayakan dirinya atau tidak? Tidak. Berpuasa berpengaruh atau tidak? Tidak. Ini. Maka dia tetap wajib berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, orang yang mukim, berarti orang yang safar. Orang yang safar tidak wajib baginya berpuasa. Nah, orang yang safar ini juga ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa safarnya tersebut adalah safar yang menyebabkan berat, yang mana ketika dia berpuasa maka menjadi berat, maka wajib bagi dia untuk mengambil rukhsah, yaitu tidak berpuasa. Ya. Kemudian keadaan yang kedua adalah orang yang safar tapi tidak ada apa? Kalau dia berpuasa maka berat. Kalau dia tidak berpuasa, kalau dia tidak, safarnya bukan safar masyaqqah, tapi kalau dia berpuasa apa? Akan merasa berat.
Maka di sini dilihat keadaannya. Jika dia merasa dirinya mampu, maka afdal baginya adalah berpuasa. Dan jika merasa dirinya tidak mampu, maka hendaknya dia meninggalkan untuk tidak berpuasa dan mengambil rukhsah. Adapun yang ketiga adalah apabila sama keadaannya, berpuasa atau tidak berpuasa sama saja, maka di sini para ulama merojihkan yang afdal adalah dia berpuasa, walaupun di sana ada rukhsah. Karena apa? Dia berpuasa tidak masalah berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang pertama. Yang kedua, berdasarkan apa? Bahwasanya diperkirakan nanti kalau dia mengqadha di waktu yang lain akan menjadi lebih berat. Yang ketiga, dia mendapatkan zaman yang baik, afdal, yaitu di bulan Ramadan. Dia berpuasa di Ramadan, maka lipat pahalanya dilipat gandakan. Berbeda ketika dia mengqadha di bulan selain bulan Ramadan, maka pahalanya tidak seperti di bulan Ramadan. Maka di sini para ulama menyimpulkan lebih utama dia berpuasa kalau keadaannya sama tadi. Kemudian yang selanjutnya, wajibu an takuna al-mar'ah tahirah minal khaiti wan nifas. Dan di antara syarat khusus bagi seorang wanita adalah dia suci dari haid dan nifas. Masing-masing memiliki dalil. Ya, masing-masing memiliki dalil. Di antaranya adalah bahwa bagi orang yang berakal dan orang yang balik, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, rufi'al qalam an thalathah, diangkat pena. Maksudnya apa? Tidak ada baginya kewajiban. Dia bukan mukallaf. Tidak tercatat dosa baginya kalau dia tidak melakukannya. An thalathah, dari 3 orang. Anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia siuman. Wa anin naimi hatta yastayqid, bagi orang yang tidur sampai bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari anak-anak hingga dia ihtilam, hingga dia mimpi, balik. Ciri khas balik adalah mimpi tadi. Maka di sini orang yang puasa kemudian gila, ya, puasa kemudian gila, wajib qadha atau tidak? Dia sudah niat puasa dari pagi, tapi di tengah-tengah dia ternyata gila. Nanti setelah sembuh wajib qadha atau tidak? Tidak wajib qadha. Karena apa? Karena dia tidak terkena taklif. Orang yang tidur, dia niat dari pagi berpuasa, kemudian setelah sholat subuh tidur sampai menjelang maghrib, kemudian ya mungkin bangun di waktu-waktu sholat saja, atau mungkin sholatnya terlambat. Sah atau tidak puasanya? Puasanya tetap sah dan tidak wajib baginya qadha, karena dia berbeda keadaannya dengan orang yang gila tadi. Kemudian orang yang anak-anak hingga balik, tadi sudah kita jelaskan keadaan orang yang balik tadi. Kalau balik di siang hari, maka dia menahan sampai sore, tapi tidak wajib qadha. Nah, kemudian ikhwatal iman,
akramani wa akramakumullah, yang selanjutnya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan orang tua, apa yang wajib bagi seorang orang tua dan wanita yang tua yang tidak, atau yang, dan orang yang sakit tapi tidak harapkan kesembuhannya, maka hukum bagi mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang yang tidak mampu, maka hendaknya dia membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Jadi kalau dia meninggalkan satu hari, maka satu hari satu orang miskin. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam riwayat, atau bahwa dia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat tersebut. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, laisat bimansukhah, ayat ini tidaklah dinasakh, artinya dihapus hukumnya. Wa syaikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani ay yasuma falyut'imani makana kulli yawmin miskinan. Yang mana hukum bagi orang yang tua, yang sudah tua renta, tidak mampu berpuasa, kemudian wanita yang sama keadaannya, ya, dan juga orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak berpuasa, tapi dia mengganti dengan memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Demikian. Kemudian orang yang hamil dan orang yang menyusui, bagaimana hukum bagi mereka kedua? Wal hubla wal murdi idza lam tutiqa as-sawm aw khafata ala awladihima falahuma al-fitru wa alaihima al-fidyah wa la qada'a alaihima. Bahwa orang yang hamil dan orang yang menyusui, yang mereka tidak mampu berpuasa, yang khawatir terhadap anak-anak mereka berdua, orang yang hamil khawatir anaknya nanti lemah, kandungannya menjadi misalkan keguguran dan seterusnya, dan orang yang menyusui demikian, takut nanti hasilnya menjadi sedikit. Maka maka bagi mereka ada rukhsah tidak berpuasa, dan bagi mereka wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha. Mereka wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, rukhisa li syaikhil kabir wal ajuz al kabira fi dzalik, dan diberikan rukhsah bagi orang yang tua renta dan wanita yang tua dalam hal itu, yang mana keduanya tidak mampu berpuasa, maka keduanya berbuka jika mereka menghendaki, dan memberikan makanan setiap harinya satu orang miskin, dan tidak ada qadha bagi mereka berdua. Demikian. Kemudian di akhirnya beliau mengatakan, wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'amata kulla yaumil miskina. Dan orang yang hamil, orang yang menyusui, jika mereka khawatir maka boleh berbuka, artinya tidak berpuasa, dan mereka memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Dan beliau juga mengatakan, idza khafatil hamilu ala nafsiha. Kalau tadi
khawatir kalau anak-anaknya. Sekarang kalau seorang yang hamil itu khawatir terhadap dirinya sendiri. Wal murdi ala waladiha, dan orang yang menyusui khawatir terhadap anaknya di bulan Ramadan, maka mereka boleh berbuka, tidak berpuasa, dan memberikan makan setiap harinya satu orang miskin, dan tidak mengqadha dari puasa yang ditinggalkannya. Ini pertama, wanita yang hamil dan yang menyusui karena takut atau khawatir terhadap anak-anaknya, akan terjadi madarat bagi anak-anaknya, maka mereka boleh tidak berpuasa tapi dengan membayar fidyah setiap harinya satu orang miskin, dan mereka tidak diwajibkan untuk mengqadha. Yang kedua adalah orang yang hamil khawatir terhadap dirinya sendiri, dan orang yang menyusui khawatir terhadap anaknya, maka di sini mereka boleh berbuka tidak berpuasa dan memberikan makan setiap harinya satu orang miskin, dan tidak ada qadha bagi mereka. Nah, ini diantara hukum bagi orang yang hamil dan menyusui. Kemudian, seberapa ukuran makanan yang wajib dikeluarkan? Disebutkan Anas bin Malik annahu dhaufa 'ani shaum aman, bahwa beliau tidak mampu melaksanakan berpuasa selama setahun. Fasana'a jafnata tharid, maka beliau membuat bubur, ya. Wada'a 30 miskinan fa asba'ahum, kemudian mengundang ke 30 orang untuk memakan apa yang dia buat tersebut sampai mereka kenyang. Ini untuk mengganti berapa? Selama sebulan. Jadi kalau antum misalkan sudah merasa tidak mampu, maka undang 30 orang yang antum anggap miskin, ya, undang ke rumah makan malam sampai mereka kenyang. Maka itu sudah mencukupi mencukupi mereka untuk mengganti puasanya tersebut. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan rukun puasa tersebut. Yang pertama adalah niyah, an-niyah, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang lain yang menunjukkan bahwa niat itu harus sebelum fajar, imma dilakukan malam hari atau ketika makan sahur. Disebutkan wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailah, hendaknya dilakukan sebelum fajar setiap malamnya. Sebagaimana hadis Hafsah, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man lam yujma'is siyam, barang siapa yang tidak meniatkan siam, berpuasa, qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka dia tidak ada baginya puasa. Artinya puasanya tidak sah. Nah, ini khususnya puasa-puasa yang wajib, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada. Adapun puasa nafilah yang mutlak sifatnya, maka dibolehkan meniatkan puasa di siang hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datang kepada Aisyah atau salah satu dari istrinya, bertanya kepada istrinya, apakah kalian memiliki makanan? Maka mereka menjawab, di antara salah satu mereka menjawab, kami tidak memiliki apa. Maka Rasulullah SAW, kalau begitu saya berpuasa. Akan tapi disyaratkan sebelumnya tidak melakukan pembatal-pembatal puasa, tidak makan, tidak minum, ya, sebelum
Dari mulai terbitnya fajar, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan apa? Puasa batal. Maka dia dibolehkan sampai selanjutnya untuk berpuasa nafilah. Kemudian ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, hal yang penting yang perlu kita sampaikan adalah bahwa perintah menahan untuk berpuasa dimulainya adalah fajar telah terbit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'an yubashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekarang pergaulilah istri-istrimu. Artinya di malam hari dibolehkan seorang yang berpuasa di bulan Ramadan di malam harinya menggauli istrinya. Akan tapi di siang harinya haram hukumnya untuk menggauli istrinya. Bahkan kalau melanggar maka dia akan terkena kafarat, dan kafaratnya sangat berat. Di antaranya adalah yang pertama, memerdekakan seorang budak. Yang kedua, kalau tidak mampu memerdekakan seorang budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut, 60 hari atau 2 bulan berturut. Dan tidak boleh diselai oleh libur sehari misalkan. Capek libur misalkan. Tidak, tapi harus apa? 2 bulan berturut-turut. Misalkan dia memutus tanpa udzur, bukan hari di mana di situ diharamkan puasa, dan jika dia juga bukan safar, dia juga bukan orang yang sakit, dia juga bukan orang yang haid, misalkan kalau perempuan, maka apa? Kalau dia berhenti sehari atau 2 hari, maka dia harus mengulangi dari awal. Dihitung dari awal lagi. Yang sebelumnya batal, sudah tidak dianggap. Jadi diulangi dari awal lagi. Demikian. Tapi kalau dengan sebab syar'i, seperti ketemu misalkan 1 hari di mana hari itu dilarang untuk berpuasa, seperti apa? Ayyamul Aid, hari-hari Idul Fitri misalkan. Atau ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik misalkan. Di situ diharamkan untuk berpuasa. Maka apa? Dibolehkan baginya untuk menyela tidak berpuasa, dan seterusnya. Sakit ataupun safar, akan tapi bukan karena apa? Wah, saya mau istirahat, saya safar ke sana lah. Ini hilah, mensiasati. Nah, maka ini tidak dibolehkan. Maka dia harus mengulangi. Kalau melakukan hal tersebut, harus mengulangi dari awal lagi. Kalau dia mensiasati, karena innamal a'malu binniyat. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang telah Allah tulis bagi kalian. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian sampai jelas kepada kalian benang yang putih dari benang yang hitam. Minal fajar, dari fajar. Wa tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian apa? Sempurnakanlah puasamu sampai malam, sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini para sahabat ketika ayat ini turun, ada di antara mereka atau sebagian dari sahabat yang melakukan mencari benang putih dan hitam. Ada yang diikatkan di kaki, ada yang ditaruh di bawah bantal. Kemudian mereka masih makan dan minum sampai terlihat benang dan benang putih dan hitamnya. Jadi sudah ada perbedaan atau tidak? Terlihat tidak benang putihnya? Begitu. Maka setelah dikabarkan kepada Rasulullah SAW, maksudnya bukan demikian, tapi maksudnya apa? Al khaytul aswad abyad
minal khaytil aswad adalah apa? Telah terang antara malam dan siang. Begitu. Gelapnya malam dan gelap apa? Terangnya siang. Artinya fajar sudah jelas. Kemudian sempurnakan puasamu sampai terbenamnya matahari. Ini yang harus diketahui, bahwa di situ batasannya seseorang diharamkan untuk makan dan minum adalah setelah jelas fajar shadiq. Karena fajar ada dua macam, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar shadiq adalah fajar yang sudah di situ dihalalkan untuk salat subuh dan diharamkan untuk makan dan minum. Kemudian fajar kadhib adalah fajar yang apa? Yang pertama, sebelum datangnya fajar shadiq, yang dimana diharamkan untuk salat subuh, dihalalkan untuk makan dan minum. Makan sahur dan minum untuk sahur. Dan diharamkan untuk salat subuh. Ciri khasnya fajar kadhib adalah kalau ada cahaya memutih ke atas. Cahaya memutih ke atas. Jadi bukan melebar tapi apa? Ke atas. Kemudian redup menghilang, berganti dengan cahaya kemerah-merahan yang menyebar dari ufuk utara sampai selatan. Ya, di sebelah timur. Nah, maka ini adalah fajar shadiq. Maka kalau sudah muncul fajar tersebut, maka diharamkan untuk makan dan minum, dihalalkan untuk salat subuh. Jadi bukan berarti kalau ada tanda imsak kita sudah diharamkan untuk makan dan minum, tidak. Karena itu apa? Mereka menganggap sebagai kehati-hatian. Sebagai apa? Kehati-hatian. Akan tapi apa? Masih tetap dihalalkan untuk makan dan minum. Masih tetap bagi seorang suami istri untuk berhubungan kalau yang mau. Ya. Sampai jelas terbitnya fajar shadiq. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan hal-hal yang dapat membatalkan orang yang puasa, yang insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah berfaedah bagi kita semua dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, dan kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang belum mengetahuinya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.